Pancasila kalau menurut saya itu dasar negara sih. Negara ya. Kalau menurut kakak Pancasila itu penting atau enggak? Kalau menurut saya penting karena buat eh, apa ya, membentuk dasarnya negara gitu loh. Sekarang kedudukan Pancasila di zaman sekarang itu gimana menurut kakak? Eksistensinya? Kalau pada zaman sekarang kurang kok, agak menurun. Menurun ya. Iya. Terus kemudian sebutkan sila Pancasila ke-5. Keadilan sosial bagi seluruh negara Indonesia. Iya nggak sih? Iya. Menurut kakak Pancasila itu apa sih? Dasar negara, pedoman. Terus menurut kakak nih, Pancasila itu penting nggak sih bagi bangsa Indonesia sendiri? Penting banget sih, walaupun implementasinya nggak maksimal ya sekarang menurut saya. Nah, kalau penting tuh kenapa sih? Kalau nggak penting? Ya Ya, karena menurut saya nilai-nilainya itu dipakai buat pedoman berkehidupan masyarakat Indonesia. Melihat dari cuplikan video tadi, di mana kami melakukan wawancara kepada beberapa mahasiswa, menunjukkan fakta yang menarik dan sekaligus fakta yang miris. Fakta di mana ternyata masih ada saja mahasiswa yang dianggap sebagai sekumpulan individu yang kritis, harapan bangsa, penerus bangsa, ternyata masih tidak mengerti, tidak memahami apa itu Pancasila. Bagaimana bisa negara ini akan menjadi lebih maju jika generasi mudanya saja tidak memahami dasar negaranya sendiri? Pendidikan Pancasila memang telah diajarkan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi, tetapi ternyata masih tidak menjamin pemahaman ideologi Pancasila. Mereka hanya berfokus menghafal butir-butir Pancasila saja tanpa memahami betul makna di dalamnya. Lalu, bagaimana bisa Pancasila diimplementasikan jika individunya saja tidak paham dengan makna Pancasila? Tidakkah hal ini menunjukkan fakta yang sangat miris mengenai kemerosotan nilai-nilai Pancasila? Tidakkah ini juga menjadi kritik tidak langsung pada dunia pendidikan bahwa ada yang harus dievaluasi? Bagaimana bisa Pancasila menjadi kiblat pemikiran ataupun tingkah laku masyarakat jika masyarakat sekelas mahasiswa saja tidak paham apa itu Pancasila? Tidakkah ini juga bisa menunjukkan bahwa mungkin saja masyarakat yang kesulitan mendapat akses pendidikan memiliki pemahaman Pancasila yang lebih miris? Sungguh berat jika harus dikaji lebih dalam lagi. Memang hanya beberapa orang saja yang kami wawancarai, tetapi mungkin dari hal kecil ini juga bisa menjadi sebuah lampu kuning. Kehati-hatian, kewaspadaan. Apakah memang saat ini Pancasila sudah mulai kehilangan eksistensinya? Apakah isu mengenai menurunnya eksistensi Pancasila hanyalah sebuah isu, atau memang ini adalah fakta miris yang harus disadari dan diterima? Sederet pertanyaan tersebut dapat terjawab dengan satu jawaban besar. Ya, benar. Pancasila sedang menghadapi tantangannya, terancam luntur dan hilang nilainya di kalangan masyarakatnya sendiri, dan masalah itu harus segera ditangani. Di zaman seperti ini, cara-cara yang dilakukan untuk mempertahankan dan memperdalam pemahaman nilai Pancasila tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa. Indonesia perlu menerapkan cara-cara luar biasa di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama revolusi industri 4.0 ini. Dalam hal ini, Pancasila sangat diperlukan sebagai landasan dan pedoman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berkeindonesiaan. Semua pihak harus bekerja sama untuk bergerak aktif dalam memperkokoh nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak seharusnya hanya terucap di bibir saja,
Pancasila harus teramal dalam setiap tindakan kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila harus diamalkan, diusahakan, dan diperjuangkan. Pada zaman perubahan menuju peradaban digital saat ini, diperlukan strategi penguatan digital dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Diperlukan rumusan literasi digital berideologi Pancasila. Pancasila tidak boleh hilang di gerus zaman. Pancasila harus terus ada. Nilai-nilai Pancasila harus melekat sebagai ciri bangsa Indonesia karena Pancasila adalah pondasi, azas, dan pandangan serta pedoman hidup bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia, terutama generasi muda, harus memahami, mempelajari, dan menanamkan serta mempedomani nilai-nilai luhur Pancasila sebagai sumber moral dalam kehidupan sehari-hari, agar Pancasila dapat terus menjaga jati diri bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya. Mari kita renungkan sejenak nilai-nilai luhur sila-sila Pancasila agar Pancasila terpatri dalam jiwa kita sebagai kesatuan bangsa Indonesia yang akan melanjutkan keberlangsungan pembangunan dan kedamaian negeri Indonesia tercinta. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini bermakna bahwa setiap warga negara Indonesia harus meyakini dan beriman akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Warga Indonesia wajib memiliki agama atau kepercayaan dan setiap dari mereka memiliki kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dengan rasa aman. Maka dari itu, diperlukan sikap toleransi. Masyarakat Indonesia harus saling menjaga keamanan dalam menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing tanpa memaksakan kehendak kepada orang lain. Dengan demikian, akan tercipta perilaku mulia yang memupuk persaudaraan sebangsa dan setanah air dalam hidup berdampingan dengan damai. Dengan berpegang pada agama, masyarakat Indonesia akan tertuntun untuk selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini, tersirat makna tentang adanya persamaan hak, harkat, martabat, dan derajat bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan semua perbedaan yang terpatri dalam kebinekaan Indonesia. Dengan keyakinan ini, akan tumbuh rasa saling mencintai dan rasa persaudaraan sehingga menghasilkan perilaku adil dan beradab di antara masyarakat Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. Nilai dalam sila ini merupakan nilai inti dalam bernegara agar kedaulatan bangsa tetap terjaga. Setiap warga negara Indonesia harus memiliki satu tujuan utama, yakni menjaga persatuan dan menumbuhkan semangat juang cinta tanah air. Warga Indonesia harus siap membela negara dari segala ancaman. Warga Indonesia harus menempatkan kepentingan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Warga Indonesia harus saling mengobarkan semangat untuk membela tanah air sehingga tetap menjaga persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mencerminkan kehidupan berbangsa yang mana setiap warganya memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan harus dilaksanakan secara damai dan tidak memaksakan kehendak melalui musyawarah mufakat. Warga Indonesia harus menghargai dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang diambil secara bermusyawarah. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nilai yang terkandung dalam sila ini menunjukkan adanya sikap kekeluargaan, gotong royong, dan demokrasi sehingga dapat menjaga keseimbangan hak dan kewajiban sesama warga Indonesia dan mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya kita bisa merawat dan mewarisi nilai-nilai Pancasila di masa depan agar Pancasila tetap menjadi bagian utama dari identitas pribadi dan bangsa yang tidak terkalahkan. Abadikan semangat persatuan dan kesatuan. Jadikan Pancasila sebagai pedoman kehidupan. Bumikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini Pancasilaku, Pancasilamu, Pancasila kita. Hai, Aku, kamu, kami, kita cinta Pancasila Indonesia. Cinta Pancasila.